Setelah itu, Cui Yuan menyeringai dingin dan mengeluarkan busur serta anak panah. Busur itu terbuat dari batu giok, dikelilingi oleh hawa membunuh. Meskipun tidak memiliki tali busur yang nyata, ada garis merah yang menghubungkan kedua ujungnya. Busur itu adalah busur Jue Yun yang tadi hendak dia gunakan untuk membunuh Gustav. Melihat Cui Yuan mengeluarkan busur itu, dua pengawal keluarga Cui langsung mengerti maksudnya dan salah satu dari mereka bertanya, "Tuan, kau ingin menggunakan busur Jue Yun untuk melemahkan binatang itu, lalu kami menangkapnya dengan jaring pemburu binatang?" Cui Yuan menggelengkan kepalanya. "Melemahkan binatang itu hanya akan merugikan keluarga Cui. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Kalian berdua mendekatinya dan saat aku menembakkan panah, segera gunakan jaring untuk menjebaknya. Aku ingin dia tetap hidup. Cepat lakukan." Mendengar perintah Cui Yuan, ekspresi kedua pengawal itu langsung berubah. Mereka baru saja menyaksikan sendiri kekuatan dahsyat binatang itu. Bahkan tuan mereka pun tidak mampu menahannya, dan kini mereka diperintahkan untuk mendekatinya. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Tuan, kami semua terluka. Bagaimana kalau kita menunggu anggota keluarga Cui yang lain datang?" Cui Yuan langsung menamparnya. "Berhenti bicara omong kosong. Binatang itu sepertinya dalam keadaan tidak stabil. Ini adalah kesempatan terbaik. Kalau kita menunda, situasinya bisa berubah." Kedua pengawal itu hanya bisa terdiam. Semua anggota keluarga Cui sudah menelan pil khusus. Kalau mereka menentang perintah tuan mereka, mereka akan mati tanpa keraguan. Mereka pun menggenggam kedua ujung jaring pemburu binatang dan mulai mendekati Xiao Huang dan Gustav. Mata Cui Yuan bersinar dengan gairah. Energinya berputar dan dia meletakkan satu anak panah Jue Yun di busurnya, lalu menarik tali busur merah yang tampak seperti energi murni. Semua energi spiritual dalam dantiannya terserap ke dalam busur. Bahkan wajahnya menjadi pucat karena kehabisan energi. Sementara itu, Gustav perlahan membuka matanya dengan susah payah. Hal pertama yang dia rasakan adalah rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Serangan sebelumnya benar-benar menguras seluruh kemampuannya. Namun setidaknya dia merasakan aura kuat yang menandakan terobosan dalam dirinya. Mungkin setelah hari ini, dia bisa langsung menembus ke ranah alam Raja Suci. Sayangnya saat ini, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Bahkan untuk mengangkat tangannya saja dia tidak sanggup. Nafas Gustav tersengal-sengal, dan barulah dia menyadari keberadaan Xiao Huang di sampingnya. Seluruh tubuh Xiao Huang diselimuti cahaya merah. Tubuhnya terus membesar seiring dengan menyebarnya cahaya itu. Saat ini, tinggi tubuhnya sudah mencapai 1 meter dan masih terus bertambah. Gustav terkejut dan berpikir, "Ini, apakah Xiao Huang sedang mengalami evolusi kedua?" Namun Gustav langsung menepis pemikiran itu. Bagaimanapun, Lin Qingxuan pernah mengatakan bahwa semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk menerobos batas. Di kolam pemandian naga, dia berhasil menembus batas berkat keberuntungannya. Namun di kota alkimia ini tidak terjadi sesuatu yang istimewa. Bagaimana mungkin bisa berevolusi? Tiba-tiba terdengar suara angin yang menusuk telinga. Gustav melirik sekilas dan langsung melihat cahaya dingin yang melesat ke arahnya. Cahaya itu sangat cepat. Panah Jue Yun. Dia bahkan bisa melihat Cui Yuan yang berdiri di kejauhan, memegang busur Jue Yun dengan senyum dingin di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, 2 dari 4 jenderal keluarga Cui sedang membawa jaring besar dan bergerak ke arah Xiao Huang. Gustav langsung bergumam, "Ini tidak baik." Panah Jue Yun dan jaring itu ditujukan untuk Xiao Huang. Keluarga Cui ingin menangkap Xiao Huang. Gustav segera sadar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak, "Xiao Huang, cepat pergi!" Namun Xiao Huang tidak bereaksi sama sekali.
Tubuhnya masih terus membesar dan cahaya merah di sekelilingnya semakin menyilaukan. Panah Joyun melesat dengan kecepatan luar biasa dan hanya dalam sekejap mata sudah hampir menembus tubuh Xiao Huang. Sementara itu, dua orang yang membawa jaring raksasa sudah mulai membentuk segel dengan satu tangan sambil memaksa esensi darah mereka keluar. Jaring besar itu pun dilemparkan. Seperti tirai yang menutupi langit, jaring itu langsung mengurung Xiao Huang. Gustav tidak akan membiarkan Xiao Huang terluka. Dia menggigit giginya erat-erat, menahan rasa sakit luar biasa di tubuhnya, dan menggerakkan jarinya. Pedang pembunuh naga surgawi langsung terbang ke tangannya. Dia menggenggam pedang panjang itu erat-erat dan bersiap untuk menyerang. Namun saat itu juga, Xiao Huang mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh tanah mulai bergetar hebat. Gelombang energi yang tak terbendung menyebar ke segala arah. Tubuh besar Xiao Huang tiba-tiba berbalik dan mata merahnya yang menyala menatap langsung ke arah panah Joyun. Tatapan itu begitu tenang, bahkan bisa dibilang sangat dingin dan acuh tak acuh. Di detik berikutnya, panah Joyun tiba-tiba berhenti di udara. Kekuatan yang terkandung dalam panah itu langsung lenyap, bahkan perlahan-lahan mulai melengkung. Lalu, panah itu jatuh ke tanah. Di kejauhan, Cui Yuan menyaksikan pemandangan ini dengan jelas. Tubuhnya seketika menegang. Panah Joyun yang dia lepaskan dengan seluruh kekuatan dan energi sejatinya, hanya dengan satu tatapan dari binatang itu benar-benar terhenti. Ini terlalu mengejutkan. Mendadak, tatapan Cui Yuan beralih ke 4 pengawal keluarga Cui. Dan dia berteriak dengan panik, "Cepat kembali, cepat!" Namun sudah terlambat. Xiao Huang mengangkat kepalanya. Keempat kakinya menekuk sedikit, lalu tubuhnya melesat ke udara. Cahaya merah di sekelilingnya semakin menyeramkan. Saat jaring raksasa hampir menutupinya, cakar tajam muncul dari telapak tangannya, dan cakar itu langsung merobek jaring raksasa. Bahkan formasi yang ada di dalam jaring itu langsung runtuh. Kedua orang yang mengendalikan jaring itu bukanlah lawan Xiao Huang saat ini. Xiao Huang meraung dengan marah. Lalu melangkah di udara, dia menerjang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Dua pengawal keluarga Cui itu langsung merasakan bahaya yang mengerikan. Mereka ingin melarikan diri secepatnya, tetapi sudah terlambat. Seekor binatang buas yang gagah perkasa tiba-tiba muncul di depan mereka. Mulut besarnya terbuka lebar. Energi buas yang mematikan meledak dan langsung menerkam mereka. Saat ini Xiao Huang benar-benar mengerikan. Taringnya begitu tajam dan dingin. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kedua orang itu berusaha menggunakan teknik terakhir mereka untuk melawan. Namun, mereka bahkan tidak punya kesempatan. Dalam sekejap, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Xiao Huang mendarat dengan mantap di tanah. Taringnya masih berlumuran darah segar. Mata merahnya yang tajam kini menatap lurus ke arah Cui Yuan. Dan tiba-tiba tubuhnya bergerak. Dia melesat dengan kecepatan tinggi menuju Cui Yuan. Xiao Huang melangkah maju. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Di sekitar jejak kaki itu muncul retakan yang menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, hati Gustav tidak bisa tenang dalam waktu lama. Dia tidak pernah membayangkan kalau Xiao Huang memiliki sisi yang begitu mendominasi. Kalau memang seperti ini, maka dia sepenuhnya bisa mengandalkan Xiao Huang untuk menghancurkan segalanya. Saat ini Xiao Huang hanya berjarak puluhan meter dari Cui Yuan. Tatapan matanya yang aneh tampak begitu dingin dan haus darah. Kebrutalan binatang buas dari zaman kuno yang tertanam dalam tubuhnya telah sepenuhnya terbangkitkan. Kemudian, sebuah suara datar terdengar. Harga yang harus dibayar sangat besar, tetapi kau tidak seharusnya menyentuhnya. Dia sangat penting bagiku, sangat penting. Suara itu sangat santai, tanpa sedikit pun emosi. Tiba-tiba Xiao Huang bergerak, kakinya yang kuat ditekuk, dan tanah di bawahnya langsung amblas.
Lalu dengan ledakan kekuatan, tubuhnya melesat tinggi melampaui belasan meter di udara. Telapak raksasanya menerobos udara, menciptakan tekanan yang cukup untuk menghancurkan segalanya dan menghantam ke arah Cui Yuan dengan kejam. Serangan ini membawa kemarahan Xiao Huang yang tak terbendung. Serangan ini seakan mampu meretakkan ruang. Cui Yuan sama sekali tidak menyangka kalau Xiao Huang akan mengejarnya. Dia langsung panik. Menghadapi makhluk buas yang begitu kuat dan tidak dikenal ini, nalurinya hanya mengatakan satu hal, melarikan diri. Selain lari, apalagi yang bisa dia lakukan? Melawan? Dengan apa? Mereka jelas bukan berada di level yang sama. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, dia menyadari bahwa tubuhnya seolah-olah sudah dikunci oleh sepasang mata. Tekanan yang tak kasat mata menyelimuti dirinya. Kakinya terasa seberat timah. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di kota alkimia ini, dia akan menemui nasib yang begitu menyedihkan. Apakah takdirnya benar-benar berakhir dengan mati di tangan seekor binatang buas? Terlalu menyedihkan. Dia tidak peduli lagi dengan harga yang harus dibayar. Dengan cepat dia menghunus senjatanya yang dingin dan mengerahkan seluruh kekuatan dantiannya, lalu menebas dengan sekuat tenaga. Suara logam beradu terdengar nyaring. Namun dia sangat terkejut saat melihat bahwa senjatanya langsung hancur berkeping-keping. Kakinya bahkan mulai tenggelam ke dalam tanah. Dia panik dan kebingungan. Kekuatan macam apa ini? Dia bahkan bisa mendengar tulang-tulang di dalam tubuhnya patah satu persatu. Semburan darah segar keluar dari mulutnya. Dengan susah payah dia mengeluarkan beberapa kata. Sebenarnya kau makhluk apa? Mendadak seolah teringat sesuatu, dia merogoh pinggangnya dan mengeluarkan sepotong giok. Dengan segera dia menyemburkan darah ke atas giok itu. Kilauan cahaya memenuhi giok tersebut, lalu seketika membentuk bayangan tua yang samar. Ini adalah kekuatan leluhur keluarga Cui, dan juga merupakan kartu truf terbesar Cui Yuan. Bayangan tua itu menatap Xiao Huang dengan tatapan tajam, lalu mendengus dingin. Kau berani menyerang keturunan keluargaku, dasar binatang? Kau hanya cari mati. Bayangan itu mengulurkan satu jari, membentuk sebuah tungku raksasa yang melayang di udara, lalu menabrak Xiao Huang dengan keras. Ledakan dahsyat pun terjadi. Xiao Huang terdorong mundur beberapa langkah. Namun tatapannya tetap tajam dan dari mata merahnya tiba-tiba terpancar cahaya misterius. Bayangan leluhur keluarga Cui tampak terkejut seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Dia baru saja hendak berbicara, tetapi cahaya merah itu sudah menembus tubuhnya dan bayangan itu pun langsung lenyap. Meskipun menang, kondisi Xiao Huang juga tidak baik. Matanya kini tampak liar dan kejam. Dia baru saja hendak menerjang Cui Yuan lagi, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dari langit, beberapa sosok tua dengan jubah tao meluncur dengan kecepatan tinggi. Orang-orang ini sangat berbahaya. Mereka jelas jauh lebih kuat daripada Cui Yuan. Xiao Huang mendengus dingin. Keluarga Cui, tunggulah beberapa hari lagi. Aku dan tuanku akan datang untuk membasmi kalian. Setelah berbicara, simbol merah kuno di matanya mulai berputar. Dalam sekejap mata, Cui Yuan merasa pikirannya kosong. Tak lama kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah dan dia langsung pingsan. Xiao Huang berbalik dan berlari menuju Gustav. Begitu sampai di sisi Gustav, dia langsung menggigit baju Gustav lalu melemparkannya ke punggungnya. Gustav hendak berbicara tetapi Xiao Huang menyelah. Aku tidak bisa mempertahankan bentuk ini kelebih lama. Kita harus masuk ke menara alkimia dulu. Setelah berkata begitu, dia langsung berlari dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan detik, debu dan pasir beterbangan di belakangnya seperti badai pasir yang mengamuk. Hanya dalam waktu 10 detik, Xiao Huang sudah membawa Gustav ke pintu masuk menara alkimia. Begitu tiba, dia segera berhenti dan dengan kasar melempar Gustav ke tanah. Cahaya merah menyelimuti tubuhnya, lalu secara bertahap mengecil.
Dalam waktu singkat dia kembali ke bentuk aslinya. Xiao Huang berkata, "Cepat, masuk ke menara alkimia. Orang-orang di belakang sangat berbahaya. Aku tidak bisa bertarung sekarang. Ini adalah satu-satunya tempat yang aman." Gustav menyadari keseriusan situasi ini. Dia segera mengangkat Xiao Huang dan berlari menuju menara. Namun, begitu dia sampai di pintu, dia terkejut. Pintu menara alkimia ternyata sudah disegel. Bukan hanya itu, dua penjaga tua yang sebelumnya ada di sini juga menghilang. Gustav bergumam, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pada saat yang sama, para tetua berjubah tau itu mendarat dengan tenang. Jubah mereka memiliki lambang menara alkimia di punggungnya. Jubah itu berkibar tertiup angin, dan aura mereka terasa misterius serta tak tersentuh. Mereka sudah menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Misi mereka adalah melindungi menara ini. Karena menara alkimia adalah peninggalan zaman kuno, jadi banyak kekuatan mengincarnya. Tanpa penjaga, tempat ini mungkin sudah lama dirampas oleh orang-orang serakah di balik bayangan. Baru saja mereka merasakan fluktuasi energi yang tidak biasa di tempat ini. Ketika mereka tiba dan melihat mayat-mayat di tanah, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Salah satu dari mereka berkata, "Bukankah ini kepala keluarga Cui saat ini? Dan yang lainnya adalah 4 jenderal keluarga Cui. Bagaimana bisa mereka berakhir seperti ini? Apakah ada kekuatan luar yang terlibat?" Mereka menatap ke arah menara alkimia dengan penuh kekhawatiran. Mungkinkah ini pertanda sesuatu yang lebih besar? Cui Yuan berusaha menyadarkan diri. Dia berbicara meskipun dengan susah payah. "Aku selalu merasa, sebelum membunuh bocah itu, aku sudah menyentuh sesuatu yang luar biasa. Tapi aku tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. Setiap kali aku mencoba mengingatnya, lautan kesadaranku seolah-olah akan meledak." Mendengar kata-kata ini, Realis Nansuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengelurkan tangan dan menekan ubun-ubun Cui Yuan dengan jarinya. Dia berniat menelusuri ingatan Cui Yuan dengan kekuatannya. Namun, tepat saat kekuatannya menyusup ke dalam pikiran Cui Yuan, cahaya merah tiba-tiba meledak keluar ke arahnya. Realis Nansuan buru-buru melepaskan tangannya dan mundur 3 langkah sebelum akhirnya bisa berhenti. Wajahnya tampak sangat suram. Lalu dia berkata, "Sepertinya seseorang sudah menghapus ingatanmu. Orang yang bisa menghapus ingatan seperti ini jelas bukan seorang kultivator biasa. Selain itu, kekuatan yang tersisa di dalam lautan kesadaranmu terasa aneh. Sepertinya bukan berasal dari manusia. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus bertemu langsung dengan orang yang menghapus ingatanmu." Lalu dia menyapukan pandangannya ke sekeliling. Dia menemukan beberapa orang yang tadinya hanya sekedar menonton, kini sudah berubah menjadi mayat. Tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Semua petunjuk benar-benar terputus. Cui Yuan bertanya, "Realis Nansuan, apakah ada cara untuk mengembalikan ingatanku?" Realis Nansuan menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa. Teknik pihak lain jauh di atas kemampuanku. Dengan kata lain, orang yang menghapus ingatanmu adalah sosok yang sangat berbahaya." Cui Yuan tertegun. Lalu setelah ragu beberapa saat dia bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Realis Nansuan mengerutkan alisnya dan berkata, "Satu-satunya petunjuk adalah orang yang menculik anakmu. Apakah kau tahu kemana dia pergi?" Mata Cui Yuan bersinar terang, lalu dia segera menoleh ke arah menara alkimia dan berkata dengan cepat, "Tuan, bocah itu memintaku untuk menyerahkan sebuah token menara alkimia. Aku yakin dia ingin melarikan diri ke dalam menara alkimia. Kalau dia berhasil masuk, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku berani bertaruh, dia pasti ada di dalam menara sekarang." Tatapan Realis Nansuan mengikuti arah jari Cui Yuan hingga akhirnya jatuh pada menara alkimia di kejauhan. Dia tertawa dingin dan berkata, "Bocah itu memilih pergi ke menara alkimia sekarang? Bukankah itu sama saja dengan mencari mati?
Ling Yi dan Sun baru saja keluar dari pengasingan beberapa waktu lalu. Entah kenapa dia mengamuk dan menyapu seluruh kota alkimia, bahkan hingga ke daerah luar kota. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Karena Ling Yi dan Sun saat ini tidak ada di menara alkimia, maka masuk ke sana tidak akan semudah itu. Cui Yuan, karena masalah ini berkaitan dengan keluargamu, ikutlah denganku.